Selamat pagi, saya Francisca Jenidin, NPM 1686206057. Di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah kajian kurikulum sekolah dasar. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama, mengenai kurikulum 2004. Kurikulum itu sendiri didefinisikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dan dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013 itu sendiri digolongkan pada masa reformasi. Jadi, ketiga kurikulum ini yaitu kurikulum hadir di masa reformasi. Menurut Wikipedia, di Indonesia kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Yang berikutnya sejarah kurikulum 2004. Yang pertama KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, otonomi daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Munculnya kebijakan pemerintah tersebut didorong oleh perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam dimensi globalisasi yang ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sehingga kehidupan penuh dengan persaingan pada segi apapun. Yang ketiga, kurikulum pertama yang merujuk pada standar kurikulum UNESCO. UNESCO itu sendiri yaitu Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pada pengembangan silabus dan sistem penilaian. Berikutnya yaitu yang pertama, berikutnya prinsip kurikulum 2004. Yang pertama, keimanan, nilai dan budi pekerti. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Ketiga, keseimbangan etika. Keempat, adaptasi terhadap abad, pengetahuan dan teknologi. 5, mengembangkan keterampilan hidup. 6, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang ketujuh, kesamaan memperoleh kesempatan. 8, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, pendekatan manual dan kemitraan. Berikutnya yaitu karakteristik kurikulum 2004. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa berorientasi pada hasil belajar. Menyampaikan dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Dan yang berikut, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya. Yang memenuhi unsur edukatif dan relevan. Berikutnya yaitu penilaian, menekankan bahwa proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Berikutnya, kelebihan kurikulum 2004. Yang pertama, mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum 2004 bersifat alamiah karena berfokus dengan muara pada hakikat peserta untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai potensi masing-masing siswa. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik mampu bergerak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mendasar kemampuan-kemampuan lain seperti penguasaan ilmu pengetahuan alam dan keahlian tertentu dalam pekerjaan. Yang berikutnya, kekurangan kurikulum 2004. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga dapat menyulitkan guru dalam merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kedua, paradigma guru masih teacher oriented, maksudnya orientasi guru itu. Yang ketiga, indikator sudah disusun padahal akan lebih baik jika indikator disusun oleh guru. Yang kedua yaitu sejarah kurikulum 2006.
Yang pertama, kurikulum tingkat satuan tingkat satuan pembelajaran atau KTSP. Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh PSN. Yang kedua, dasar penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pendidikan dan pengembangan KTSP didasarkan pada landasan empiris atau pengetahuan, yuridis atau peraturan, dan teoritis atau teori-teori. Berikutnya yaitu tujuan dari kurikulum 2006. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdaya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Berikutnya yaitu karakteristik KTSP. Yang pertama, kurikulum yang memberikan otonomi yang luas kepada sekolah atau satuan pendidikan dalam penyusunan, pengembangan, serta pelaksanaan. Yang kedua, menggunakan 4 desain kurikulum, yaitu disiplin ilmu, berorientasi pada masyarakat, siswa, dan teknologi. Yang ketiga, kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Yang terakhir, kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Berikutnya, kelebihan kurikulum 2006. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkat kreativitas dan penyelenggaraan program pendidikan. Yang berikutnya, KTSP memberikan peluang yang besar, yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yaitu kurangnya SDM. Kekurangannya yaitu kurangnya SDM yang diharapkan maupun menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang berikutnya, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun praktik di lapangan. Berikutnya, yang ketiga yaitu sejarah kurikulum 2013. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Yang berikutnya, landasan penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis, kedua, landasan psikologis, tiga, landasan konseptual, dan yang keempat, landasan filosofis. Yang berikutnya yaitu perbedaan kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan atau kognitif, pembentukan sikap atau afektif, dan pembentukan keterampilan atau psikomotor. Yang berikutnya, pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas.
Berikutnya persamaan kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama, kurikulum 2006 atau KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum 2001, sehingga jika dilihat dengan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Yang kedua, untuk struktur kurikulum baik pada KBK, KTSP atau pada kurikulum 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya Depdiknas. Yang berikutnya terdapat kesamaan esensial kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihannya kreatif dan inovatif. Pendidikan budi pekerti dan karakter diintegrasikan ke semua program studi. Yang kedua, kekurangan kurikulum 2013. Melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil pada kurikulum 2013. Yang ketiga, kesampingkan mata pelajaran UN. Kesimpulan, adapun hakikat kurikulum 2004 atau KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 adalah sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang optimal. Hanya saja dari sistemnya untuk mencapai tujuan tersebut ada sedikit perbedaan, baik dari segi definisi, tujuan, dasar penyusunan, prinsip, dan karakteristik kurikulum. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi masalah untuk mencapai tujuannya yang dicapai. Yang terakhir, struktur kurikulum menurut tahun 2004, 2006, dan 2013. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.